Selamat malam Mbak Yuliatin. Nah, untuk yang RI itu adalah jumlahan dari 6 ditambah 7 ditambah 12. Ini hanya dimisalkan, Mbak. Ya, untuk Mbak Dina ini hanya dimisalkan, tapi untuk pengertiannya itu untuk yang C di depan itu, CJ itu berarti banyaknya orang yang sukses menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Ya. Untuk Mbak Siti hitungannya masih coba 2 dikali. Yang lainnya gimana? Mbak Dina bilang udah betul, Mbak Siti 3,1. Yang lainnya gimana? Mbak Desi, Mas Ferry, Mas Rudi? Desi 4,8181. Oke, saya hitung dulu ya. Hasilnya 3,1. Dikurangi 35 kan 40. Ya, 2 dikali 229, betul. 3,1. Masuk 22. R1 3,1
2 kali 3 it 2 dikali 6 2 24 ganti 22. Oh, kebalik ya. Kalau lihat di PPT salah, lihat yang di buku. Oke, gini aja, karena yang di sini banyak kesalahan, nanti saya kasih contoh soal uji Cochran ya. Kalau yang di sini kan nggak jelas ya kan. Nanti saya kasih contoh soal untuk yang menggunakan uji Cochran ya. Jadi setelah selesai. Oke, kemudian hasil ini dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Jadi kesimpulannya terima H0. Lanjut ya ke uji Friedman. Uji Friedman ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data ordinal. Misalnya, dalam suatu pengukuran itu diperoleh data sebagai berikut: 4, 7, 9, 6. Nah, untuk mengubah ke data ordinal, maka data tersebut di ranking. Jadi untuk yang 4 itu berarti dia rankingnya 1, 7 ranking 6 ranking 2, 7 ranking 3, yang 9 ranking 4. Nah, untuk hipotesisnya itu mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya sampai sama dengan mu-k. Sedangkan itu H1 ya. H1 nya itu mu1 bukan sama dengan mu2, bukan sama dengan titik-titik, sama dengan mu-k. Oke. Kemudian langkah kedua untuk uji Friedman menentukan nilai kritis, di mana nilai alfa nya harus diketahui, kemudian df-nya sama seperti tadi, k-1, di mana k adalah jumlah kategori. Nah, untuk uji Friedman itu rumusnya seperti yang ada di PPT, di mana n itu banyaknya baris dalam tabel, kemudian k itu banyaknya kolom, sedangkan rj itu jumlah ranking dalam kolom. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan nilai chi-square tabel. Contohnya itu di halaman 9.7. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok kerja, di mana setiap kelompok kerja terdiri atas 5 pegawai. Jadi jumlah seluruh pegawai ada 45 ya. Nah, setelah sebulan efektivitas kerja pegawai ini diukur dengan suatu instrumen yang terdiri